Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dionly Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bunda Doh. Ya, temenin ya. Namanya Edo guys, buat yang belum kenal gitu ya. Dia ini biduan dangdut. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Bilang dia akan nemenin saya ngevlog hari ini. Tapi karena dia gendut dan berat, jadi susah karena saya di kursi. Saya taruh aja dia di bawah ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini sejauh ini. Kalian selalu support, terima kasih banyak. Karena sekarang ini musim virus ya, lagi pandemi. Yang tadinya kita cat lovers bergelut dengan virus-virus kucing. Nah sekarang kita sendiri sebagai owner sedang berjibaku dengan virus juga nih. Buat teman-teman yang udah terbiasa ngurusin kucing kena virus kayak saya gini ya, ya udah ada bayangan lah karena kita udah sering ngobatin kucing yang kena wabah ya. Di video saya sebelumnya, di video tentang pengobatan virus kalisi, virus panleukopenia atau distemper, itu saya bilang saya pakai transfer factor gitu ya. Ini guys. Jadi 4Light transfer factor ini memang sebenarnya diciptakan untuk manusia gitu ya. Namun sekarang nggak hanya digunakan untuk manusia aja, tapi juga digunakan untuk hewan peliharaan seperti kucing dan lain sebagainya. Terutama pada saat kucing-kucing sedang sakit gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan jelasin sedikit tentang apa sih itu transfer factor. Banyak yang berpikiran bahwa transfer factor ini adalah vitamin. Saya pun begitu awalnya, tapi sebenarnya guys, transfer factor ini bukanlah vitamin. Dia adalah istilah penyebutan khusus transfer factor itu sendiri. Dan 4Light ini adalah si perusahaannya. Oke, daripada saya salah, mending saya baca ya. Transfer factor adalah protein dan peptida yang mengandung informasi spesifik antigen yang mendidik dan meningkatkan sistem kekebalan dan membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan. Jadi intinya transfer factor ini bukanlah vitamin, bukanlah obat, bukanlah herbal gitu ya. Jadi transfer factor ini adalah senyawa yang bisa melatih sistem imun kita agar bisa lebih cepat dan lebih efektif dalam melawan virus atau penyakit atau bakteri seperti itu ya. Bukan istilah untuk varian dari vitamin atau obat. Jadi sederhananya transfer factor ini adalah warisan sistem imun dari induk ke anak pada saat anaknya dilahirkan. Pada manusia dan mamalia atau hewan menyusui, transfer factor ini ditransfer melalui air susu atau ASI. Sedangkan pada hewan lain, transfer factor ini terdapat pada kuning telur. Kan kuning telur sendiri merupakan stok nutrisi atau stok makanan saat bayi masih di dalam telur. Makanya untuk manusia dan hewan menyusui, kalau anaknya itu menyusui full ASI gitu ya, sampai benar-benar dia disapi atau dipisahkan karena memang sudah saatnya gitu, maka sistem imun atau kekebalan tubuh si anak itu akan lebih kuat dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Nah, kenapa ini disebut transfer factor? Karena ini adalah sebuah molekul yang memindahkan memori dan pengetahuan tentang imun dari satu benda ke benda lainnya. Yaitu tadi kalau secara alaminya dari induk ke anak. Namun sekarang udah ada dalam bentuk kapsulnya, ada ekstraknya gitu ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh siapapun. Transfer factor sendiri ditemukan pada tahun 1949 oleh Dr. Sherwood Lawrence, seorang ahli imunologi Universitas New York. Dia menetapkan bahwa respons sistem kekebalan dapat ditransfer dari donor ke penerima melalui ekstrak sel darah putih. Beliau menyimpulkan bahwa ekstrak ini mengandung faktor yang mampu mentransfer informasi kekebalan donor kepada penerima. Jadi itulah mengapa disebut dengan istilah transfer factor. Dan pada tahun 1998, pendiri 4Light, David dan Bianca, melisensikan paten untuk mengekstrak transfer factor dari kolostrum sapi. Produk 4Life Transfer Factor Klasik membuka pintu kategori baru di dunia suplemen dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi kesimpulannya, transfer factor ini adalah suplemen untuk meningkatkan dan mencerdaskan daya tahan tubuh atau sistem kerja imun untuk lebih cepat dan lebih efektif dalam melawan virus atau bakteri atau kuman seperti itu ya, baik untuk manusia maupun untuk hewan. Nah, transfer factor sendiri memiliki banyak varian, kalian bisa Google sendiri. Namun yang paling populer menurut saya gitu, yang paling banyak dijual dan paling banyak digunakan kalau di Indonesia itu transfer factor plus dan transfer factor 3 faktor formula. Satu lagi transfer factor yang khusus dibuat untuk kucing, transfer factor Felin. Dan yang saya pegang ini, yang saya punya adalah transfer factor 3 faktor formula. Ini juga saya juga konsumsi, juga saya kasih ke kucing. Walaupun ini bukan yang Felin, tapi saya biasa kasih ini ke kucing dan aman-aman aja dan khasiatnya sama aja gitu ya. Karena kadang yang Felinnya agak susah dicari gitu ya. Tempat waktu itu saya dengar isunya produksinya udah di stop, susah dicari barangnya. Jadi udahlah, saya punyanya ini ya saya pakai ini aja lah. Tinggal dosisnya aja disesuaikan. Apa sih bedanya transfer factor plus, transfer factor 3 faktor formula, dan transfer factor Felin itu? Perbedaannya adalah kalau transfer factor plus spesialisnya adalah untuk meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sedangkan transfer factor 3 faktor formula spesialisnya lebih kepada untuk mendidik dan mencerdaskan sistem imun gitu ya, agar lebih cepat atau lebih efektif untuk melawan si
virus gitu ya, atau si bakteri atau si kuman itu. Sedangkan transfer faktor valine itu memang transfer faktor yang khusus diproduksi atau diciptakan untuk kucing. Mungkin dosisnya udah sesuai dengan kebutuhan tubuh si kucing. Kapan sih kita harus minum transfer faktor ini? Dari yang saya baca, mereka lebih menyarankan kita mengkonsumsi transfer faktor ini dalam kondisi sehat. Lebih ke untuk menjaga gitu ya, bukan hanya pada saat sakit. Jadi pada saat sehat kita boleh mengkonsumsi transfer faktor ini. Terlebih saat kita sedang sakit ya, logikanya kan begitu ya. Kalau udah sakit lebih butuh lagi kekuatan imun untuk melawan si penyakit. Karena yang namanya penyakit, terutama untuk virus, itu hanya bisa dilawan dengan si sistem imun. Adapun obat-obatan itu hanya untuk mengobati si gejala yang timbul dari si virus atau si penyakit itu. Juga untuk penyakit-penyakit yang non virus, kita juga tetap harus menjaga daya tahan tubuh agar tubuh kita tidak ngedrop. Jadi kita secara fisiknya lebih kuat untuk melawan penyakit atau si rasa sakit itu sendiri. Jadi kalau kita lagi sehat, kita ini harus menjaga keseimbangan sistem imun kita tetap kuat, tetap stabil gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kena virus nih seperti corona atau apapun itu, bagus kita mengkonsumsi transfer faktor ini. Begitu juga dengan kucing kita. Kalau kucing kita, hewan peliharaan kita yang lagi sakit, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi transfer faktor ini. Tapi kalau saya sendiri atau untuk kucing saya, mengkonsumsi transfer faktor ini lebih kepada saat sakit ya, bukan apa-apa, karena harganya lumayan mahal. Terlebih kalau lagi sakit parah, itu udah pasti saya biasanya selalu pakai transfer faktor untuk kucing-kucing saya, karena dia made in USA gitu aja, harganya lebih mahal setelah sampai di Indonesia gitu ya. Nah, untuk dosisnya sendiri, kalau untuk manusia itu 2 kali 1 kapsul dalam sehari. Sedangkan untuk kucing menggunakan transfer faktor yang valine, dosisnya untuk menjaga daya tahan tubuh aja, dalam artian kucingnya sedang sehat nih, bukan sedang sakit, itu bisa diberikan kepada kucing dewasa 1 kali sehari 1 kapsul. Untuk kittens bisa dikasih 1 kali setengah kapsul. Sedangkan untuk kucingnya sedang sakit, untuk dewasa bisa diberikan 2 kali sehari 1 kapsul. Untuk kittens bisa diberikan 2 kali setengah kapsul. Terus gimana cara mengkonsumsinya? Ya udah tinggal minum seperti kita minum suplemen pada umumnya. Sedangkan untuk kucing, bagi yang bisa dicokokin langsung pakai kapsul, ya bagus, dicokokin aja langsung pakai kapsul biar nggak lumer gitu. Tapi bagi yang nggak bisa nyekokinnya atau kucing yang ngamuk, bisa juga dikasih dengan cara dikeluarin dari kapsulnya, dikasih sedikit air, disepetin sesuai dengan dosisnya, atau bisa juga ditaruh aja di makanannya di wet food gitu ya. Tapi dia harus makan tuh wet food dalam porsi yang sekali makan langsung habis ya. Kalau nggak habis kan berarti nggak kemakan semua dong si dosis transfer faktornya itu gitu ya. Banyak yang nanya ke saya nih, transfer faktor yang untuk manusia bisa untuk kucing nggak? Kalau saya sendiri bisa ya, tapi transfer faktor kucing jangan diminum untuk manusia ya. Kalau nggak ada transfer faktor valine-nya ya nggak apa-apa, saya juga sering begitu. Kalau misalkan kucing saya dalam kondisi sakitnya tuh parah, udah antara hidup dan mati gitu ya, penyakit virus yang kejam seperti itu, terus saya lebih cenderung memilih transfer faktor untuk manusia. Apa sih efek negatifnya gitu ya dari transfer faktor ini? Kalau saya sendiri, saya udah lama pakai untuk kucing-kucing saya, tapi saya nggak tahu kucing-kucing kalian atau orang lain punya pengalaman yang berbeda, saya nggak tahu ya. Kalau kucing saya sendiri nggak ada efek sama sekali, nggak mencret, nggak jadi muntah, juga nggak jadi kucingnya jadi deg-degan gitu ya, nggak ya. Yang nggak suka rasanya pas kita kasih dengan cara disepetin campur air begitu ya, kayak berliur sedikit gitu ya, itu nggak masalah, nggak akan sampai muntah, nggak akan sampai keracunan kok. Makanya lebih baik tetap dikasih dalam kapsul gitu ya. Ada nggak sih efek negatif transfer faktor itu dalam kurun waktu yang panjang di masa yang akan datangnya? Nah, kucing saya sendiri udah pakai transfer faktor ini dari mereka masih kittens ya, sampai sekarang mereka udah dewasa, udah punya anak, ya mereka sehat aja kok gitu ya. Misalkan ada penyakit ginjal ke apa kan enggak ya, kalau di kucing saya nggak tahu di kucing orang lain ya. Jadi menurut saya produk ini aman gitu ya. Nah, gimana sih bentuk transfer faktor itu? Seperti ini. Misalkan kita butuhnya setengah kapsul dosisnya, ya udah ini tuh terpaksa harus kita buka gitu ya, kita ambil kira-kira setengah gitu ya. Belinya di mana? Nah, beli transfer faktor ini setahu saya ya, untuk di apotek-apotek itu selama ini saya cari, saya tanya-tanya, iseng nanya juga, kalau ke apotek nggak pernah ada yang jual. Mungkin di daerah kalian ada di apotek, saya nggak tahu ya. Jadi saya biasanya selalu belinya secara online. Tapi kayak untuk kucing, nggak semua pet shop juga jual. Ada beberapa pet shop di Bandung juga jual. Ada yang jual ketengan per butir, ada juga yang jual per botol. Untuk harganya sendiri, kalau kita beli per botol ya, harganya bisa 500.000, 700.000 gitu ya, lumayan. Ini tuh termasuk botol kecilnya gitu ya, isinya 60 kapsul. Ini saya lupa saya beli berapa dulu gitu ya. Tinggal berapa butir lagi ya. Ukuran kapsul yang sedang gitu ya. Tapi kan kemampuan orang beda-beda ya. Kalau bagi saya pribadi sih ini cukup mahal. Makanya makainya tuh ini tuh bener-bener makainya saat-saat yang butuh banget gitu ya. Yang untuk menjaga daya tahan tubuh aja saya pakai vitamin lain aja. Untuk ketengan biasanya harganya kisaran 6.000 sampai 8.000 rupiah per butir gitu ya. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Lumayan belibet ya, karena lumayan ilmiah menurut saya ya. Tapi saya berusaha menjelaskan dari rangkuman yang saya baca. Bukan saya mengarang-arang indah. Mungkin ada salah-salahnya. Saya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton.
jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau kalian mau berbagi informasi juga soal transfer faktor atau soal informasi apapun, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.